Baik, perkenalkan nama saya Joel Trianto Panjaitan dengan NIM 3333230123 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan dari tugas resume webinar Supply Chain Day 2025 di mana tentang isu-isu terkini dalam rantai pasok. Eh, Kemudian di sini ada dalam webinar tersebut terdapat tiga pemateri yaitu Prof. Insinyur Inyoman Pujawan, di mana dia akan menjelaskan tentang sustainable supply chain management toward a greener future. Di mana pemateri kedua ada Pak Ivan Kristianto Singgih. Beliau memaparkan tentang AI and data analytics for supply chain optimization. Lalu ada Bu Paulina Kus Ariningsih, di mana beliau eh, memaparkan tentang supply chain and frequency capacity installation in pharmaceutical distribution network. Di mana dari materi pertama itu Sustainable Supply Chain Management Toward a Greener Future, di mana di sini eh, resume itu yang pertama tentang konsep Sustainable Supply Chain, di mana manajemen rantai pasok berkelanjutan menekankan perubahan paradigma dalam pengelolaan supply chain modern. Perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada efisiensi biaya dan kecepatan distribusi. Saat ini, aspek lingkungan menjadi perhatian utama dalam setiap aktivitas rantai pasok. Hal ini mencerminkan tuntutan global terhadap praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Perubahan tersebut didorong oleh semakin ketatnya regulasi pemerintah terkait perlindungan lingkungan. Selain itu, konsumen juga eh, semakin sadar terhadap dampak lingkungan dari produk yang mereka konsumsi. Produk yang mereka konsumsi. Konsumen cenderung memilih perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Kondisi ini membuat perusahaan perlu menyesuaikan strategi supply chain mereka. Di mana selanjutnya ada nilai strategis keberlanjutan. Penerapan konsep sustainable supply chain memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Keberlanjutan membantu mengurangi risiko operasional yang berkaitan dengan lingkungan dan regulasi. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dampak positifnya ini dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain manfaat operasional, keberlanjutan juga memberikan nilai strategis bagi perusahaan. Citra perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan menjadi lebih baik. Kepercayaan konsumen dapat meningkat seiring dengan komitmen perusahaan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sustainability menjadi bagian penting dari strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya ada implementasi sustainable supply chain. Implementasinya itu dimulai dari tahap awal pengadaan bahan baku. Pada tahap green sourcing, perusahaan memilih pemasok yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Pemasok yang dipilih biasanya memiliki sertifikasi lingkungan atau menggunakan bahan baku ramah lingkungan. Langkah ini bertujuan mengurangi dampak lingkungan sejak awal rantai pasok. Tahap selanjutnya adalah green manufacturing yang berfokus pada efisiensi proses produksi. Perusahaan berupaya mengurangi limbah dan konsumsi energi selama proses produksi. Prinsip lean manufacturing sering digunakan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Pada tahap distribusi, green logistik dan reserve logistik diterapkan untuk mendukung konsep circular economy. Lalu di sini membahas tentang resume AI and data analytics for supply chain optimization, di mana yang pertama kita membahas tentang peran AI dan data analytics. Perkembangan teknologi telah mendorong pemanfaatan AI dan data analytics dalam manajemen rantai pasok. Teknologi ini membantu perusahaan menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Pengambilan keputusan menjadi berbasis data dan objektif. Hal ini meningkatkan kualitas keputusan dalam supply chain. Selain menganalisis data masa lalu, AI juga memungkinkan perusahaan memprediksi kondisi di masa depan. Prediksi ini sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Dengan kemampuan prediktif, perusahaan dapat bersiap menghadapi perubahan permintaan. AI dan data analytics menjadi alat penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu ada membahas tentang demand forecasting dan inventory optimization. Salah satu penerapan AI dalam supply chain adalah demand forecasting. Teknologi machine learning digunakan untuk mengolah data historis dan tren pasar. Perilaku konsumen juga dianalisis untuk
menghasilkan prediksi permintaan yang lebih akurat. Hasil peramalan ini membantu perusahaan merencanakan produksi dan distribusi. Dengan peramalan permintaan yang baik, perusahaan dapat mengelola persediaan secara lebih efektif. Risiko kelebihan stok dapat dikurangi sehingga biaya penyimpanan menjadi lebih rendah. Selain itu, risiko kekurangan stok juga dapat diminimalkan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan tingkat layanan kepada pelanggan. Lalu ada membahas juga tentang AI untuk operasional dan manajemen risiko. AI juga dimanfaatkan dalam meningkatkan efisiensi operasional sehari-hari pada supply chain. Salah satu contohnya adalah optimasi rute pengiriman menggunakan sistem berbasis AI. Sistem ini mampu menyesuaikan rute pengiriman secara real time. Faktor seperti lalu lintas dan kondisi cuaca menjadi pertimbangan utama. Selain itu, analitik data digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam rantai pasok. Risiko seperti keterlambatan pemasok atau gangguan distribusi dapat dideteksi lebih awal. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan. Pendekatan ini membantu menjaga kelancaran operasional supply chain. Lalu, resume yang ketiga itu tentang supply and frequency capacity installation in pharmaceutical distribution networks. Di mana di sini membahas karakteristik yang pertama, karakteristik distribusi industri farmasi. Industri farmasi memiliki karakteristik distribusi yang berbeda dibandingkan industri lainnya. Produk farmasi bersifat sensitif terhadap kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Kesalahan dalam distribusi dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan produk. Oleh karena itu, sistem di distribusi harus dirancang dengan sangat hati-hati. Selain sensitivitas produk, industri farmasi juga diatur oleh regulasi yang ketat. Setiap tahap distribusi harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Hal ini mendapat kompleksitas dalam perencanaan jaringan distribusi farmasi. Lalu pembahasan yang kedua itu tentang pentingnya perencanaan kapasitas. Pada webinar ini juga dijelaskan perencanaan kapasitas distribusi merupakan aspek penting dalam jaringan distribusi farmasi. Kapasitas mencakup fasilitas penyimpanan, transportasi, dan tenaga kerja. Kapasitas yang tidak memadai dapat menyebabkan kekurangan pasokan di pasar. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas layanan kepada pelanggan. Di sisi lain, kapasitas yang berlebih juga menimbulkan masalah. Biaya operasional akan meningkat akibat penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan kapasitas yang optimal. Perencanaan berbasis data sangat dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan tersebut. Lalu selanjutnya juga membahas tentang penentuan frekuensi distribusi. Selain kapasitas, frekuensi distribusi juga memiliki peran penting dalam jaringan farmasi. Frekuensi pengiriman memengaruhi ketersediaan produk di berbagai titik distribusi. Pengiriman yang terlalu jarang dapat menyebabkan kekosongan stok. Hal ini sangat berisiko dalam industri farmasi. Sebaliknya, frekuensi pengiriman yang terlalu sering dapat meningkatkan biaya distribusi. Biaya transportasi dan operasional akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu memerlukan frekuensi pengiriman yang optimal. Penentuan ini harus disesuaikan dengan pola permintaan dan karakteristik produk. Lalu selanjutnya, webinar juga membahas tentang jaringan distribusi farmasi yang efisien, di mana dari perencanaan kapasitas dan frekuensi distribusi harus dilakukan secara terintegrasi. Pendekatan yang sistematis membantu perusahaan merancang jaringan distribusi yang efisien. Setiap keputusan harus mempertimbangkan biaya, kualitas layanan, dan kepatuhan regulasi. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan operasional. Dengan perencanaan yang tepat, jaringan distribusi farmasi dapat beroperasi secara optimal. Ketersediaan produk di pasar dapat terjaga dengan baik. Kualitas layanan kepada konsumen juga tetap terpenuhi. Pada akhirnya, perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mematuhi regulasi yang berlaku. Eh, Cukup sekian dari pemaparan webinar Supply Chain Day yang saya ikuti. Sekian dan terima kasih.